Shalom Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan. Saya berharap ketika saudara membaca pasal 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 kitab Kejadian, saudara mestinya sudah mulai membacanya dari ayat 40 paling tidak. Atau malah mundur lagi waktu dia mau dijual dan mau dibunuh lalu dikasih ke dalam sumur. Jadi kisah ini drama yang menarik. Dan hari ini kita jumpa pada puncak dramanya, yaitu ketika Yusuf membuka jati dirinya dan memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya tentang dia. Ini kalau difilmkan enak banget untuk melihat reaksi kakak-kakaknya ketika Yusuf memperkenalkan diri dan berkata, "Akulah Yusuf yang kamu jual." Itu ada di mana? Ayat 4. Wah, itu mungkin dengan latar musik jang mungkin begitu ya. Itu puncak dari kemenangan Yusuf ketika membuka dirinya dan memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi perhatian saya ada pada ayatnya yang ke-5 dan ayat yang ke-8. Tolong lihat. Marilah ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Saudara-saudaranya yang rancangkan, saudara-saudaranya yang jual dia, dia menderita, dia masuk penjara, ketemu dengan juru roti, ketemu dengan orang-orang yang lain, lalu diangkut sama Potifar, lalu hampir dikerjain oleh istri Potifar, dan banyak lagi. Kesusahan demi kesusahan. Siapa penyebabnya? Saudara-saudaranya. Siapa penyebabnya? Niat jahat saudara-saudaranya. Sekarang lihat perbuatan jahat dan penderitaan itu. Apa yang dimaknai oleh Yusuf? Dia bilang begini, lihat ayat 5. Karena sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ya ampun. Jangan takut karena kau jual saya ya. Karena untuk pelihara kehidupanlah Allah membuat aku pergi duluan sampai ke Mesir. Ya, melalui kamu punya kurang ajar. Mungkin kalau saya mau sambung begitu, tapi enggak, dia enggak sampaikan begitu. Lihat ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Wow. Penderitaan demi penderitaan karena kejahatan awal dibuat oleh kakak-kakaknya dan rencana untuk membunuh Yusuf. Akhirnya dijual dan dia menderita dan seterusnya. Yusuf bilang begini, bukan kalian, saya sampai mengalami semua itu. Lihat ayat 8. Bukanlah kamu yang menyuruh aku di sini, tetapi Allah. Sekarang catatan kedua, Allah. Berarti Tuhan yang bikin saya menderita. Kan Allah yang rancangkan. Berarti bukan kau yang bikin saya menderita. Tuhan yang bikin saya menderita. Tuhan yang jebak saya di sumur. Karena kalau pakai bahasanya Yusuf, saya mau pinjam, Tuhanlah yang bikin. Berarti Tuhan yang bikin dia di sumur, bla 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 dan seterusnya. Bukan Bapak Ibu. Yusuf nggak bilang rentetan itu. Ini menariknya. Dia nggak bilang rentetan penderitaannya. Yang dia bilang bukan soal masa lalu, tapi yang dia bilang soal masa kini. Karena Tuhan punya rencana, saya di sini, saya pimpin ini Mesir, saya siapkan ekonominya, maka 7 tahun masa kelaparan, bangsa lain hancur termasuk kalian kelaparan. Kami tidak, Tuhan yang suruh saya di sini untuk pelihara kamu. Dia tidak bilang, saya di sumur menderita, Tuhan biarkan saya mengalami bla bla bla, saya juga di penjara. Enggak, dia enggak bicara itu. Dia bicara ending akhir yang Tuhan mau. Saya mau katakan hal yang kedua. Ini orang bukan cuma rendah hati, tapi tidak babangke-bangke. Tidak bicara tentang kesuraman masa lalu, tapi sebaliknya bagaimana dia memaknai masa lalu itu untuk target masa depan, yaitu Tuhan punya rencana tercapai. Itu saja Bapak Ibu, saya kira firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana saudara bawa dalam kehidupan beriman? Apa yang bisa kita bawa pulang? Bagaimanakah saudara dan saya memaknai peristiwa Yusuf ini?
untuk dihubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Seharusnya kalau ini sinetron, inilah kesempatan Yusuf membalas kejahatan saudara-saudaranya. Andai kata ini sinetron, inilah kesempatan tokoh yang benar tampil dan memporak-porandakan tokoh yang jahat, yaitu saudara-saudara dari Yusuf. Ini bukan sinetron Bapak Ibu, bukan. Kita mau belajar satu hal penting yang pertama ini, bahwa kejahatan tidak harus dibalas dengan kejahatan. Caci maki tidak harus dibalas dengan caci maki. Kejahatan sebaliknya mestinya dikalahkan dengan kebaikan dan kebenaran. Ini yang dilakukan oleh Yusuf. Sangat mudah dia perintahkan pasukan, sangat mudah. Tapi itu tidak dilakukannya. Mendekatlah di sini. Ini aku, Yusuf yang kamu jual. Tolong jemput papa, bawa dia ke sini. Coba lihat. Ini luar biasa. Saya mengatakan hal yang pertama Bapak Ibu. Enggak mudah. Oh, enggak mudah. Berulang-ulang saya bilang, enggak mudah mengerjakan firman Tuhan ini. Tapi pesan ini saya mau sampaikan kepada saudara. Adalah penting untuk menyatakan berbagai hal, termasuk peperangan kepada kejahatan, dengan menggunakan alat-alat yang benar dan tepat, yaitu kebenaran dan kebaikan. Membalas kasih dengan kebencian adalah kejahatan. Membalas kasih dengan kasih itu biasa, lumrah orang buat. Tetapi membalas kebencian dengan kasih, itu yang ilahi, itu yang Tuhan lakukan, itu yang engkau dan aku wajib meniru dan mengerjakannya seperti Yusuf lakukan. Karena dia tidak berpikir tentang kesusahannya pada waktu itu, tapi sebaliknya tentang rencana Allah. Jadi hal pertama saya mau bilang, Bapak Ibu, kerjakan terus kebaikan, kendati pun kejahatan menoreh luka di hatimu. Tetap kerjakan kebaikan, tetap kerjakan kebenaran, kendati pun kejahatan seakan meremukkan engkau. Lakukanlah dengan penuh sukacita. Memang begitu kehidupan yang Tuhan kehendaki, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kesusahanku, kata Yusuf, hancur lebur aku, kata Yusuf. Dia enggak lihat itu. Yang dia lihat, Tuhan punya rencana, saya duluan tiba dari kalian supaya melangsungkan kehidupan kalian, supaya kalian tidak kebakaran. Hal kedua, sangat penting orang Kristen seperti saudara dan saya untuk melihat berbagai hal, termasuk kehancuran dan kepahitan, tidak langsung ditandai, diberi cap bahwa Tuhan hukum, diberi cap Tuhan merancangkan jahat, diberi cap Tuhan membiarkan saya kehancuran. Saya mau bilang, di ending akhir baru Yusuf bicara, ternyata semua yang aku alami ini ada maksudnya. Tuhan buat supaya saya sampai di sini, supaya kalian tidak kelaparan. Rencana Tuhan untuk saya adalah itu. Saya mau tutup, saya mau bilang begini Bapak Ibu, penting sekali. Saudara dan saya memaknai tiap peristiwa sebagai bagian dari cara Tuhan melibatkan diri supaya rencananya indah dalam kehidupan saudara. Efeknya adalah ketika hari ini saudara mengalami kesusahan dan soal hidup, tantangan dan sebagainya, barangkali saudara belum melihat ujung akhir seperti Yusuf. Supaya ketika itu saudara rasakan, gak cepat-cepat hakimi Tuhan. Sebaliknya, di ujung akhir saudara bisa bersaksi, semua jatuh bangun yang aku dan keluargaku alami, air mata yang kuteteskan tiap-tiap hari, meringkuk saya di sudut kamar karena persoalan berat untuk anak-anak atau suami atau istriku. Saya mau kasih tahu bahwa sesungguhnya
Itu bagian dari cara Tuhan hingga saya ada di sini, di posisi ini. Itu kan luar biasa. Jadi mari maknai kehidupan saudara. Sebagai bagian, Allah terlibat merancangkan sesuatu. Dan ingatlah, rancangan akhir itu bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Amin.